Sahabat Onyx, Renita bakal nemenin Sahabat Onyx sampai 1 jam ke depan di Tentu Lancar ini. Dan spesial Renita gak sendirian karena ditemani sama narasumber kita hari ini. Halo Bapak, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Cinta. Ini Soalnya nggak dikasih tahu namanya kan tadi. Renita kan Oh Bapak. Renita. Kalau gitu Cinta aja tetap deh. Baik, ada Bapak Tiara, Region Manager Retail Sales 6 Pertamina. Dan sebelumnya saya mau ucapin dulu Onyx Radio ke Pertamina selamat ulang tahun yang ke-63. Terima kasih. Luar biasa Bapak. Dan untuk tema kita hari ini yaitu LPG subsidi dan non subsidi nih sahabat Onyx. Banyak yang penasaran juga sebenarnya gimana sih untuk peraturan dan pendistribusian dari LPG 3 kg Bapak, silakan. Nih lanjut ya, gak usah basa-basi ya. Lanjut. Ya, kalau yang pasti kalau misalnya LPG yang PSO jelas itu ada aturan mainnya ya, di dalamnya ada unsur subsidi dari pemerintah. Itu kurang lebih sekitar Rp20.000. Dan itu fluktuatif tergantung dengan harga internasional. Cuman sekali lagi itu ada subsidi dari pemerintah. Nah, untuk pengguna 3 kg itu juga tertentu. Dalam hal ini adalah rumah tangga dan usaha mikro. Rumah tangganya siapa? Rumah tangganya juga ada kriterianya lagi, yaitu berpendapatan ataupun berpengeluaran tidak lebih dari 1,5 juta per bulan. Jadi kalau misalnya untuk saat ini, mohon maaf nih, misalnya pegawai negeri ataupun orang-orang yang sudah ya mungkin pendapatannya lebih dari atas itu ya sebetulnya sebaiknya tidak boleh menggunakan lagi. Terus kemudian usaha mikro, ya tadi rumah tangga, terus kemudian ada usaha mikro. Kalau usaha mikro itu ada ketentuannya lagi bahwa kalau misalnya dia usaha mikro dan memiliki omset dalam 1 tahun 300 juta, jadi kalau 300 juta dibagi 365 ya kurang lebih sekitar 85 ribuan, nah itu baru bisa. Tapi kalau misalnya omsetnya sudah di atas 300 juta dalam 1 tahun, dia sebaiknya dan memang tidak boleh menggunakan LPG yang bersubsidi. Gitu. Oke, tapi banyak loh Pak di luar yang ngantri LPG 3 kg pakai mobil, emasnya mentereng Bapak. Itu gimana sih harusnya Bapak? Ya sama, gue waktu dulu juga ngeliat, gue juga ngantri, malu-maluin aja. Aduh, padahal sudah jelas ya Pak, itu ada tulisannya Bapak ya? Ya, sebetulnya memang harusnya ini masalahnya pendistribusian ini masih terbuka ya. Kalau Pertamina itu kan memang operator, bukan sebagai regulatornya. Tapi kami sering sekali melakukan sosialisasi ke semua daerah, terutama ke Desperindak. Itu adalah partner kami di lapangan. Terus kemudian dalam event-event tertentu, kalau misalnya lagi ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya sosial, kita juga menyampaikan hal tersebut. Bahwa ya kalau sudah mampu ya janganlah pakai yang 3 kilogram. Bukan apa-apa, itu menzolimi orang yang sebetulnya berhak untuk menggunakannya. Betul. Nah jadi kan sudah tersedia barang-barang yang lain seperti ada yang non subsidi, seperti ada yang bright gas, yang warna pink ataupun yang warna biru gitu. Oke, jadi memang sahabat Onyx sebenarnya yang pendapatan setahunnya sekitar 300 juta Bapak ya? Itu kalau yang UMKM, UMKM ya, mikro. okay. Kalau yang rumah tangga itu 1,5 juta. 1,5 juta itu memang boleh. Di bawah itu. Di bawah itu boleh menggunakan subsidi. Tapi kalau udah di atas ya sadar diri aja lah sadar Bapak diri ya. Lah, apalagi UMR di sini berapa kan? Iya betul, termasuk tinggi lah ya Bapak. Termasuk tinggi. Oke, nah itu dia sahabat Onyx. Mungkin juga informasi selain kita live di On Air Onyx Radio 887 FM, kita juga live di Instagram Onyx Radio 887 FM, juga di Onyx Radio Indonesia di Facebook. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus karena masih ada bahasan seru mengenai LPG subsidi dan non subsidi bersama Bapak Tiara. Onyx Radio 88,7 FM, generasi anti golput. Sahabat Onyx masih di Tentu Lunch dan masih bersama Bapak Tiara. Masih ngebahas juga tentang LPG subsidi dan non subsidi yang mungkin tadi udah sekelibat lah kita dengar tentang subsidi dan non subsidi. Tapi juga banyak nih Bapak yang ngantri panjang gitu Bapak ya. Sebenarnya seberapa terbatas sih LPG 3 kilo itu? Kalau yang namanya barang subsidi itu sudah terbatas jumlahnya. Jadi kalau misalnya ketersediaannya juga
pasti dijatah. Karena memang dari pemerintah juga, oke, Pertamina saya kasih angkanya sekian, ya sudah itulah yang kita salurkan. Nah, namun biasanya kalau misalnya pada saat ada kondisi nih orang lagi pada butuh nih menjelang hari raya ataupun hari keagamaan lainnya, nah itu biasanya kita lakukan penambahan biar supaya orang juga tenang, biar pada saat misalnya contohlah pada saat menjelang hari raya itu selama bulan Ramadan gimana caranya pokoknya masyarakat itu tenang, makanya kita siapkan LPG sebanyak-banyaknya. Baik. Namun sekali lagi karena ini adalah barangnya adalah barang subsidi, tentunya juga jumlahnya terbatas dan pembelinya juga harusnya terbatas atau sebatas kepada kriteria yang tadi disebutkan. Oke. Gitu. Nah, untuk agen-agen per agennya berapa sih Pak harus diterima dari Pertamina sendiri? Itu beda-beda. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihatnya itu adalah bukan dilihat dari berapa agensi A dikasih berapa si B, enggak. Tapi yang pasti kita ngelihatnya adalah kebutuhan dari wilayahnya dulu. Kebutuhan dari wilayahnya bukan kebutuhan, karena ini barang subsidi. Ini kuotanya misalnya 100.000 tabung misalnya dia dalam satu tabung, dalam satu bulan. Nah dari 100.000 tabung tersebut itu nanti dibagi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu berapa per harinya. Terus kemudian setiap harinya itu akan diserahkan kepada lembaga agen mana saja yang melakukan pendistribusian sampai ke tangan pangkalan gitu. Oke, jadi memang tergantung dari agen-agen ya Bapak, tergantung dari dilihat ya Bapak kuota yang disediakan. Iya, tentunya baru dari disebar. kuotanya dulu. Oke, nah untuk di Balikpapan sendiri ada berapa agen nih Bapak yang udah ada? Berapa ya? 7 ya kalau nggak salah. Ada 7. Kalau nggak salah 7 agen. 7 agen tersebut udah nge-cover kebutuhan khusus kota Balikpapan apa enggak Bapak? Oh iya, tentunya itu untuk seluruh kali Balikpapan itu di-cover oleh agen-agen yang sudah kita 7 agen tadi Bapak? Betul. Oke, nah untuk pola distribusinya sendiri seperti apa? Kalau pola distribusinya itu ada penunjukan di beberapa wilayah, yaitu nanti ditunjuk ada beberapa pangkalan. Nanti pangkalan itulah yang menyalurkan. Memang sejatinya setiap pangkalan itu mewakili satu komunitas satu komunitas berapa kakak di dalam satu wilayahnya. Cuman memang kendalanya saat ini adalah data kependudukan sebetulnya. Data kependudukan. Jadi kalau misalnya data kependudukannya nah itu tuh enak, kita bisa lakukan pendistribusiannya itu bisa tertutup. Jadi misalnya satu pangkalan di dalam satu wilayah tersebut ada berapa kepala keluarga. Jadi kepala keluarga itulah yang nantinya hanya bisa ngambil di pangkalan tersebut. Bagaimana dengan penduduk yang lain? Nggak bisa ngambil di situ. Itu idealnya adalah seperti itu. Iya. Nanti kedepannya memang kita lagi jajaki dengan partner kami yaitu dengan Pemda setempat. Seperti itu. Oke, tapi justru Pak dari situ sebenarnya malah agen-agen ini kayak orang-orang sekitarnya kurang dapat nih Bapak. Ya kan, kita lihat sendiri gitu. Ternyata orang-orang sekitar kurang dapat. Justru mereka-mereka yang udah ngantri panjang, menelpon temennya lagi, ini ada nih agen 1 dapat ini gitu. Ada lagi nih seperti apa Bapak? Nah, jadi gini, agen tadi tak ralat itu 9 bukan 7. Baik. Ada 9. Jadi begini, agen itu tidak menjual langsung kepada masyarakat. Agen itu hanya menyalurkan sampai titik serahnya itu di pangkalan. Nah, pangkalan itulah sebagai titik serah di mana konsumen nanti akan membeli di sana. Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa satu pangkalan misalnya ada pangkalan di kelurahan A. Idealnya pangkalan tersebut hanya boleh melayani warga yang di wilayah tersebut. Nah, permasalahannya karena sistem ini masih terbuka, banyak masyarakat yang mungkin bukan warganya di situ pada ngambil di situ. Telepon-teleponan sama teman-temannya Bapak. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Makanya sebetulnya ya itulah yang kita inginkan. Kalau misalnya memang itu bukan haknya, ya udah deh, nggak usah ikut-ikutan beli di situ, gitu. Maksudnya nggak usah ikut-ikutan beli yang subsidi. Tapi memang ya kebanyakan orang berpikir kalau ada yang murah kenapa tidak. Nah, itu yang repot. Ada yang murah terus nantinya panjang lagi Bapak. Nah, itu tinggal pilihan gitu loh. Gitu. Nah, untuk mengedukasi mungkin dari penjual, dari pendistribusi nih Bapak, dari pendistribusi pangkalan ke orang-orang yang memang seharusnya tidak dapat. Kan kelihatan tuh dari profilnya mereka, dari pakaiannya mereka lah Bapak, dari kendaraannya mereka. Ya. Nah itu seperti apa? Jadi kalau misalnya untuk itu sering kita lakukan sosialisasi ya. Jadi kalau misalnya kita ada rapat dengan pemerintah daerah, kalau rapat dengan Pemda biasanya kita meminta tolong dong untuk yang ASN untuk
secara inisiatif gitu loh, secara inisiatif untuk tidak lagi menggunakan 3 kg. Bahkan kita ada program itu penukaran 2 tabung LPG yang 3 kg, itu ditukarkan satu yang 5,5 kg. Jadi dia tinggal beli isinya saja. Itu salah satu edukasi. Yang kedua, edukasi secara massal salah satunya itu adalah di tabung itu kita tulis tuh hanya untuk masyarakat miskin. Nah, harusnya sahabat Onyx ngecek lagi Bapak ya. Harus ngecek lagi, di situ masyarakat miskin, bukan miskin cinta, tapi miskin beneran. Makanya nggak boleh dia beli 3 kilo. Harusnya nggak boleh. Bukan miskin cinta lagi sahabat Onyx, tapi benar-benar yang harus mendapatkan LPG 3 kilo tadi. Yes, itu Cing. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk udah pendistribusian seperti itu ternyata masih ada nih Bapak ya kan, masih ada yang mendapatkan untuk dijual kembali loh Bapak. Ya. Nah, jadi yang namanya barang subsidi itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, tapi sekali lagi ya inilah karena memang aturannya memang masih belum apa ya bisa dikatakan, karena Pertamina itu hanya operator ya. Benar. Tapi bagaimanapun karena kami ini ditunjuk juga oleh pemerintah, kami juga punya kewajiban untuk melakukan edukasi. Nah ini salah satunya itu adalah kita memastikan bahwa setiap lembaga penyalur itu, khususnya Pangkalan, selain dia menyediakan yang 3 kg, kita akan sediakan juga yang non subsidi. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kalau misalnya habis, konsumen akan punya pilihan, oh iya ya 3 kilonya nggak ada, ya sudah, gua pakai yang 5,5 kilo aja lah gitu. Aku yakin kok mereka ada gitu loh, cuman ya mungkin hanya berpikir selisih sekian ribu perak mereka rela untuk antri. Tapi saya yakin kalau yang antri itu tidak semuanya tidak semuanya yang berhak sebetulnya. Banyak yang sebetulnya tidak berhak ikut-ikutan ngantri juga gitu loh. Pernah ada yang mobil lewat dan segala macam. Ya janganlah gitu loh. Atau mungkin pada saat membeli tabung yang ada tulisan untuk masyarakat miskin yang punya pakai mobil tuh pakai topeng, nggak kelihatan gitu. Atau nggak emang udahlah Pak, tebel aja mukanya gitu ya. Mudah-mudahan yang dengar nggak tersinggung ya. Tapi percayalah apa yang saya omongkan ini adalah ini menzolimi loh. Yang terjadi di lapangan iya, Bapak. Karena banyak orang yang sebetulnya butuh, akhirnya aku yang butuh kok malah yang beli orang yang mampu, tidak berhak, gitu. yang mampu, janganlah gitu loh. Sudah saatnya beralih ke yang lebih bagus lagi. Oke. Gitu. Nah, mungkin juga salah satu hal yang perlu diperhatikan sama agen-agen ini Bapak ya, yang pangkalan-pangkalan ya. Bisa kali disimpan dulu gitu ya, yang LPG 3 kilonya ini yang dikeluarkan yang besar-besar. Jadi yang pada saat mereka mencari, itu yang ada ya kayak tadi Bapak bilang, yang ada cuma yang besar mau nggak mau harus dibeli. Tapi ada juga yang muncul Pak, yang kayak ada, saya tahu kamu ada ini gitu. Nah itu cara mengedukasi mereka seperti apa sih Bapak? Ya, jadi kalau cara edukasi yang pasti itu nanti dari agen ya, karena agen itu yang mengangkat pangkalan. Jadi dia yang sudah mengangkat, yang harusnya dia juga yang melakukan pembinaan. Pertamina juga tidak lepas tangan juga. Kita punya yang namanya di lapangan itu sales branch manager, dia punya tugas juga, dia melakukan kunjungan di lapangan. Jadi kalau misalnya dia pura-pura sebagai pembeli, berapa nih harganya? Oh 18.000, padahal harga ecerannya kan di sini adalah 16,5. Itu langsung kita laporkan kepada agen untuk diberikan tindakan kepada yang bersangkutan. Itu contoh kecil aja soal masalah harga, selisih harga. Apalagi kalau misalnya dia menyimpan itu nggak boleh, itu sama aja penimbunan. Iya benar. Nah, jadi lebih bagus tetap dijual, cuman kalau biar supaya semuanya kedapatan, jangan juga dijual, Pak saya mau beli 5, langsung dikasih 5, ya jangan, satu-satu gitu loh. Atau ada juga yang ajak keluarganya, ayo kita ada antri gas nih, Iya, ya kan biasanya ya. Betul. Aduh. Jadi kalau kita bicara Balikpapan ya, itu sebetulnya rasio pengguna LPG, mohon maaf kalau misalnya semua kepala keluarga ini menggunakan 3 kg, tidak membedakan masyarakat ini miskin atau tidak, itu udah hampir nyampe 4 tabung per kepala keluarga per bulan. Wow. Itu kalau misalnya semuanya dianggap ya kurang mampu. Kurang mampu. Tapi kalau misalnya hanya orang yang kurang mampu saja yang beli, itu rasionya itu tuh udah sampai satu kepala keluarga 8 tabung. Sebenarnya berarti kuota dari pemerintah pun berlebih. Yes. Tapi karena memang ada yang harusnya menggunakan non subsidi malah ikutan subsidi betul. Bapak. Oke, jadi seperti itu sahabat. Harus malu lah sama istrinya. Harus gitu. malu sama istrinya. Masa dikasihnya yang subsidi ya Bapak? Iya, jangan-jangan punya yang lain kan, makanya dia cari yang murah gitu. Oke, kalau
kalau gitu sahabat Onyx jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Onyx Oke, Radio terus 88,7 FM generasi anti golput dan masih bersama Renita Indrani juga Bapak Tiara. Tadi udah ngebahas tentang subsidi 3 kilogram. Tapi sekarang kita harus ngebahas non subsidi biar lengkap nih Bapak kayak bread gas ya. Nah, itu gimana sih Pak untuk keunggulan-keunggulan yang didapatkan kalau menggunakan bread gas? Silakan Bapak. Keren ya. Karena ada tulisan tadi Bapak. Turun dari mobil, tapi kalau misalnya turun dari bukan nenteng kayak 3 kilo lagi, dipanggul. Waduh. Lebih strong. Lu kan cakep, Cin. Dipeluk juga bisa Bapak ya. Dipeluk juga bisa, anggap aja pacar gitu loh. Nah, jadi kalau yang keunggulan yang paling paten itu adalah lu nggak malu bawanya. Oh, gue bukan masuk kategori yang kurang mampu. Mohon maaf, bukan untuk merendahkan kurang mampu, tetapi di situ lu sebagai pembeli itu tuh kelihatan bahwa aware bahwa saya tidak mau menjolimi orang lain karena bukan hak gua itu tuh. Nah, makanya beli yang 5,5 kilogram gampang. Kalau misalnya orang dulu bilang, wah susah kalau misalnya ngangkat yang 12 kilo keberatan. Kita ciptain tuh 5,5 kilo, ayo mau bikin apa lagi. Jadi gak ada alasan untuk gak beli. Gak ada alasan ya Bapak. Oke. Gitu. Terus keunggulan yang lainnya adalah dia double spindle. Jadi kartu pengamannya itu ada double, jadi lebih aman. Bukan berarti yang 3 kilonya gak aman. Enggak, tapi lebih aman lagi yang menggunakan double spindle gitu. Oke, jadi memang itu keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan sama sahabat Onyx kalau menggunakan bread gas. Ya. Nah, juga ada promo gratis tukar tabung nih Bapak. Saya searching di toko gas Balikpapan. Ini ada diskon untuk penukaran 1 LPG 3 kg. Mungkin buat sahabat Onyx yang harusnya menggunakan non subsidi, terus punya 1 LPG 3 kg ini bisa ditukarkan dengan total diskon Rp123.000. Ini ke 1 bread gas 5,5 kg termasuk diskon ongkir Rp8.000. Dan selain itu juga ada total diskonnya Rp135.000 untuk penukaran 2 LPG 3 kg ke 1 bread gas 12 kilo termasuk diskon ongkir Rp15.000. Jadi benar-benar dapat promo-promo spesial, apalagi ini di edisi ulang tahun yang ke-63. Luar biasa. Dan ada juga nih sahabat Onyx total diskon Rp25.000 untuk beli perdana atau isi ulang bread gas 5,5 kg termasuk ongkir Rp8.000. Dan juga untuk bread gas 12 kg juga ada perdana atau isi ulang sekitar Rp50.000. Dan syarat ketentuannya sendiri harus tahu ini total kuotanya adalah 19.530 paket dan terbatas untuk 630 konsumen pertama per harinya. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Pertamina. Wow. Dan pastinya untuk keunggulan-keunggulannya pun masih banyak ya Bapak? Banyak. Selain lu bangga kalau misalnya lu bawa ke tempat umum. Oke. Nah, itu kalau misalnya lu ngadain acara arisan di rumah, itu kalau masuk ke dapur nggak perlu pakai korden. Kalau korden kalau misalnya dibuka tuh 3 kilo itu tuh, malu-maluin. Malu. Kordennya dibuka aja, tuh bread gas. Bread gas. Apalagi warnanya cakep pink gitu loh, iya. Pink magenta, betul. Arisan-arisan sama temen-temennya. Arisannya berlian tapi masa 3 kilo ya Bapak? Nih, ini nih kalau misalnya pemirsa nih khususnya untuk yang ibu-ibu sosialita nih misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada arisan, boleh undang kita. Nanti kita, iya betulan dong. Benar-benar. Bukan arisan tuh nanti ngundang kita, nanti kita lakukan sosialisasi. Betul. Terus kemudian nanti kalau perlu nanti kita kasih hadiah juga deh boleh. Wah, Gitu, dapat hadiah juga. boleh. Ini salah satu pendekatan kita ke masyarakat. Nah, itu salah satu edukasi Bapak Salah ya satu edukasi. yang dilakukan untuk terus mengenalkan bread gas ini ke masyarakat Balikpapan. Tadi keunggulan-keunggulan sudah jelas, sudah diberitahu juga. Apakah ada keunggulan-keunggulan lain Bapak selain aman, terus keren, tampilannya juga luar biasa? Ya itulah. Itu keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan. Keunggulan yang bisa Oke, didapatkan. untuk agenda resminya sendiri, bread gas di mana aja Bapak di Balikpapan? Kalau broadcast banyak kok ditemuin kalau misalnya seperti di modern market ada di seperti di minimarket, Alfamart, Indomaret ataupun di pangkalan-pangkalan itu pun kita sudah bisa dikatakan semua pangkalan LPG yang PSO yang bersubsidi 3 kilo itu ada tersedia juga yang non subsidinya.
gitu. Jadi lebih merata lah. Saya rasa kalau di Balikpapan, kalau misalnya teman-teman turun dari pesawat, terus kemudian jalan, lihat kiri kanan itu kedai-kedai itu pokoknya yang pink-pink tuh kelihatan deh. Pokoknya paling ngejreng ya Bapak. Ngejreng pokoknya, itu sebisa mungkin warnanya ngejreng tuh biar supaya matanya melotot, oh di situ ada LPG. Ada bread gas, gitu. Oke. Nah untuk teman-teman semua mungkin sahabat Onyx supaya benar-benar yakin nih untuk menggunakan bread gas Bapak. Ya kalau misalnya untuk meyakinkan atau gimana nih cerita? Iya meyakinkan yang harusnya menggunakan subsidi, harusnya menggunakan non subsidi tapi harusnya menggunakan subsidi. Yang pertama cek buku tabungan gajinya berapa masuk gaji bulanannya. Kalau gaji bulanannya udah gede, aduh janganlah. Malu-maluin ya Bapak. Malu-maluin. Terus kemudian cobalah lihat sekali waktu kalau misalnya antri ya, aku cuma mau ngomongin dulu nih, ini ada kaitannya. Kalau ngantri itu belum tentu barangnya itu tuh kosong, tidak. Ya sama kalau misalnya di bank kita juga ngantri, emangnya duitnya habis? Kan enggak. Nah cobalah lihat sekali-sekali kalau misalnya ini khususnya buat teman-teman yang memang sebetulnya mampu tapi masih menggunakan 3 kg. Cobalah kalian lihat kalau misalnya pada saat antrian. Pandangi diri kita dulu deh. Coba lihat ini benar-benar yang berhak atau tidak. Tega kalau misalnya kalian mau membeli satu bahkan lebih dari itu terus kemudian dijual lagi atau mungkin dipakai rumah tangga. Tapi harus mengorbankan kepada masyarakat yang memang betul-betul berhak untuk mendapatkan LPG tersebut. Gitu. Oke. Sederhana aja kok. Sederhana. Pertama memang cek gaji dulu Bapak. Iya cek gaji dulu. Dan pastinya kesadaran diri. Kesadaran diri yang lebih tinggi supaya benar-benar teman-teman yang harus mendapatkan subsidi LPG 3 kilo itu benar-benar dapat. Jadi nggak salah arah. Iya itu kalau rumah tangga loh ya. Iya. Ngecek dulu gajinya, pendapatannya berapa. Nah bagaimana dengan UMKM? Nah seharian kalau misalnya satu hari bisa jualan omsetnya berapa? Kalau sudah di atas 300? Kalau misalnya sudah di atas 850.000, sejuta aja lah omsetnya. Itu udah nggak boleh sebetulnya. Itu harus pakai yang pink. Gitu. Makanya nanti kita ada mystery shopping. Kita akan mulai dalam minggu, insya Allah sih minggu ketiga mystery shopping. Kami akan datang ke setiap UMKM bila mana mereka, wah ternyata pakai bread gas nih, mereka tidak pakai 3 kg lagi. Kami akan berikan hadiah dadakan. Ada hadiah dadakan? Ada. Boleh nggak dikasih tau hadiahnya? Bisa nonton bareng sama gua. Tetap ya Bapak? Kalau itu tetap khusus yang cewek. Khusus yang cewek. Ada khususnya? Ada khusus ya dalam misalnya hadiahnya sih lumayan ya, seperti kita ngasih celemek, terus kemudian Anda butuh apa nih? Oh tempat tisu, tempat garpu segala macam kita adakan. Makanya tunggu saja, kita pasti akan lakukan seperti itu, ada mystery guest yang datang. Makanya sekali lagi saya mohon dengan sangat kawan-kawan rumah tangga ataupun yang UMKM, seperti UMKM kalau omsetnya udah di atas 1 juta, sudah tidak layak lagi menggunakan LPG yang subsidi. Yang subsidi, oke. Itu dia sahabat Onyx. Jadi memang kita harus benar-benar kita lihat apakah kita ini udah mendapatkan subsidi apa yang non subsidi. Iya, betul. Jangan kamu dapat non subsidi tapi kamu subsidi-subsidiin ya Bapak. Jangan subsidi-subsidiin. Iya. Itu kalau misalnya ibu rumah tangga curiga nih suaminya, udah pokoknya cari 3 kg, percayalah itu pasti punya simpanan. Biasanya biar supaya duitnya itu ditakar. Iya benar, supaya diminimalisir lagi. Diminimalisir, biar supaya sama yang satunya lagi gue bisa dapat gitu. Ya bercanda aja kok. Oke, tapi ini masuk juga loh Bapak. Jadi mungkin istri-istri jadi lebih, oh iya ya kepikiran nih sekarang istri-istri ya Bapak. Habis ini dicek semua gajinya. Orangnya egois. Mau menang sendiri. Orangnya, betul, mau menang mungkin sendiri. Ibunya juga ngasih jatahnya sedikit kali Bapak, makanya bapaknya maunya. Oke, kalau gitu sahabat jangan kemana-mana, tetap stay terus bareng Renita Indrani. Onyx Radio 88,7 FM, generasi anti golput. Sahabat Onyx, ini sesi terakhir untuk talk show bersama Bapak Tiara. Dan pastinya juga banyak nih terlepas dari gas subsidi dan non subsidi Bapak. Ini untuk BBM sendiri di balik papan Bapak, ini yang ternyata masih banyak menggunakan premium. Itu gimana? Ya gimana ya, pilihan. Tetap jawabannya pilihan. Cuman memang begini, kalau sederhananya ya. Coba para pemirsa yang punya sepeda motor, yang punya mobil, coba lihat aja lah, yang sederhana adalah coba lihat buku panduan mobilnya. Di situ tertera bahwa mobil ini minimal menggunakan RON berapa, itu udah ada.
Oke. Jadi sebetulnya kalau misalnya teman-teman punya misalnya motor inilah ya motor yang baru Yang misalnya terbaru. ya, saya nggak usah sebutin mereknya, masih pakai premium, itu kalau misalnya motor bisa ngomong teriak dia. Ampun om. Dari Karena suaranya apa? beda Bapak ya? Iya, karena memang motor-motor sekarang itu minimal oktannya itu tuh rata-rata 92. Minimal tuh Pertamax. Pertamax. Kalau dikasih premium kasihan. Selain kasihan, percaya deh boros. Oke. Selain boros karena apa? Memang mesinnya itu diciptakan untuk untuk menggunakan bahan bakar yang beroktan tinggi, bukan beroktan rendah seperti premium. Jadi coba cara yang paling sederhananya adalah lihat sekarang buku panduannya, coba lihat. Tidak ada lagi yang menuliskan bahwa motor ini atau kendaraan ini masih menggunakan RON 88. Gak ada itu. Gak ada. Makanya kalau misalnya sampai aku ngelihat di SPBU orang ngantri panjang gitu ya berapa ratus meter. Kalau untuk angkot oke lah, karena kan biar supaya harganya terjangkau oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya sampai ada mobil mewah juga ngantri, aku nggak habis pikir. Ngapain rela mengantri yang kurang lebih bisa setengah jam, 1 jam. Yang harusnya dia bisa pergunakan waktunya itu lebih produktif lagi. Nganterin anak kek, Benar. nganterin istri belanja kek, atau mungkin dia bekerja di mana. Cuman hanya untuk ngantri, tapi sekali lagi itu adalah pilihan. Kalau misalnya mau mobilnya sehat, walafiat, tidak cepat koit, ya pakailah jangan yang premium. Kalau pengen disayang istri, disayang pacar, ya pakailah yang bagus. Jangan yang murahan. Gitu. Oke, jadi memang ini kembali lagi harus kesadaran diri. Kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri. Dirimu udah punya pacar belum? Apa? Punya pacar? Sudah. Oh. Malu, Ya udah, malu gua sih deh. gak daftar lagi Ditanya, lah kalau gitu. kalau ditodong kayak gini malu deh jawabnya ya. Nggak jauh salah, dijawab juga salah. Oke, untuk mengedukasi teman-teman semua nih Bapak yang juga masih menggunakan premium. Terlepas dari kesadaran-kesadaran mereka seperti apa? Ya, kalau misalnya untuk mengajak kawan-kawan itu kan satu kita ada yang program melalui My Pertamina. Ya, tiap transaksi membeli Pertamax itu nanti akan mendapatkan potongan, kemarin sudah ada juga. Terus kemudian juga kita juga memasang poster ataupun leaflet untuk mereka menggunakan bahan bakar yang lebih berkualitas. Dan yang saat ini salah satu media promosi, salah satu media sosialisasi ke masyarakat, yaitu tadi sebelum ngisi bensin, sebelum berangkat, ayo cek dulu lah bukunya deh, nggak bakalan bohong itu buku. Nah, Atau gitu. kalau nggak buku, cek pakaian mau pergi kerja aja lah ya Bapak ya. Nah, itu aja sudah gitu. Ngapain ngantri-ngantri? Udah ngantri, terus kemudian itu lebih boros loh kalau misalnya mesinnya itu masih menggunakan bahan bakar yang oktannya lebih rendah. Memang murah dibelinya, tapi akan mahal di belakangannya. Rusak mesin jadi mengeluarkan biaya pun lebih banyak. Biayanya lebih banyak dan percaya lebih boros karena memang mesin itu tidak dipergunakan untuk menggunakan bahan bakar yang lebih rendah gitu. Jadi kasihan, akan lebih kerja keras dia. Oke, jadi kan kasihan lebih kalau kerja mengeluarkan. keras. Oh, jangan-jangan dia memang mengirit buat itu Bapak ternyata Nah ya. iya, atau jangan-jangan yang tadi lagi yang saya sebutin tadi. Oke, nah karena ini udah closing statement Bapak, kembali lagi untuk subsidi dan non subsidi. Ya. Nah itu per tahunnya berapa sih pemerintah yang mengeluarkan? Itu kalau tahun ini saja, saya juga dapat dari berbagai sumber ya, itu kurang lebih tembuslah di angka 75 triliun, gede loh itu. Wow. Itu kalau misalnya Radio Onyx ini diisi uang receh 75 triliun meledak ini nih. Penuh sampai lantai 4. Penuh banget. Nah, jadi coba bayangkan kalau misalnya 75 triliun itu bisa setengahnya itu di-saving oleh pemerintah, itu banyak sekali yang bisa dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat, untuk pembangunan, pendidikan, apalagi dengan masa Covid seperti ini gitu kan. Jadi ya sekali lagi kesadaran memang. Makanya aku dengan mohon sangat yang teman-teman yang masih menggunakan 3 kg dan merasa tidak berhak, tolong jangan pakai lagi. Yang pakai premium juga kalau memang mau ngantri, monggo silahkan. Tapi percayalah itu merugikan kawan-kawan sekalian. Seperti itu aja. Gitu. Itu tapi 75 triliun, apakah itu yang benar-benar udah mendapatkan subsidi? Enggak. Jadi 75 triliun inilah yang kondisinya. Yang seperti Cinta ngomong, kalau misalnya ngelihat itu yang beli itu adalah orang yang tidak
tidak berhak dan segala macam, itu sebetulnya bukan buat mereka subsidinya itu. Jadi 75 triliun itu inilah dia. Jadi kalau misalnya memang benar-benar yang menggunakannya itu adalah yang berhak, nggak nyampe setengahnya. Wah. Nggak nyampe setengah. Sebenarnya berarti dikeluarkan pemerintah itu lebih banyak tuh Bapak Lebih ya? banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Gitu. Dan pastinya juga sahabat Onyx, nanti Bapak mau habis ini mau ikut saya makan kambing? Enggak, Saya ganti malam kan nama. kita ngomong nanti Saya malam. ganti nama soalnya jadi cinta. Ganti nama. Nah, nanti malam gua tunggu di bioskop. Ya. Oke, ulang tahun Pertamina soalnya Bapak ya? Oh iya, sekalian ulang tahun Pertamina. Jadi Oke. teman-teman Pertamina insya Allah nanti di tanggal 10 kita sudah berusia 63 tahun. Kita juga akan berbagi kebahagiaan dengan kawan-kawan sekalian, khususnya pelanggan Pertamina. Dan saya rasa tidak ada yang bukan pelanggan Pertamina, semuanya pelanggan. Nah, itu nanti 2 hari lagi, di hari Kamis, itu tanggal 10 Desember, nanti jam 7:30, kita tuh ada live ya di acara Pertamina Show. Itu nanti silakan unduh saja di My Pertamina App. Nah, My Pertamina App diunduh, terus kemudian nanti di situ ada nanti di hari Kamisnya itu jam 19.30 itu ada live di aplikasi tersebut. Nah, di situ juga ada acara-acara lain, ada bintang tamunya seperti BCL, terus kemudian ada ada Judika dan lain sebagainya. Dan tentunya di situ banyak hadiah-hadiah yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Nah, jadi spesial banget buat sahabat Onyx yang mau merasakan keseruan-keseruannya langsung aja di My Pertamina Show Ya, Bapak. harus mau. Harus mau. Harus mau. Kalau enggak aku paksa nanti. Orang dikasih untung kok gak Iya mau benar, gitu kan. orang kasih ke spesial kok. Dan Iya. jangan lupa juga untuk follow di Toko Gas Balikpapan untuk ngerasain promo-promo dari Bread Gasnya sendiri. Ya. Luar biasa. Gitu. Dan pastinya juga sahabat Onyx, abis ini masih lanjut lagi Ten to Lunch sampai jam 12 nanti. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. Tiara. Dan Terima Rita. kasih juga sahabat Onyx udah stay terus di live Instagram Onyx Radio 887 FM dan di Facebook Onyx Radio Indonesia. Kalau gitu Renita Indrani pamit, Bapak Tiara juga pamit. Jangan lupa sahabat Onyx gunakan sesuai keperluan kamu. Ya. Kalau kamu memang mendapatkan non subsidi, kamu berarti harus menggunakan non subsidi, begitupun sebaliknya. Renita Indrani pamit. Thanks for listening Onyx Radio and be inspired.